Guys, dikatakan Putin terharu apabila Indonesia menyebut penyerangan ke atas Ukraina hanyalah sebatas operasi militer, bukanlah invasi. Uish, apa yang berlaku nih guys? Jom kita tonton. Hello guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan sepenuhnya dengan menekan ataupun klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel daripada dahulu sampailah pada ketika ini, yang sentiasa hadir di ruangan komentar aku di bawah, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa kalian semua. Aku tidak dapat mampu untuk membalas jasa kalian, dan aku hanya mampu untuk mendoakan semua kalian agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi guys video reaction kalau kita tengok di channel Amanda Channel. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react kali ini, dikatakan Putin terharu guys apabila Indonesia menyebut penyerangan ke atas Ukraina ini hanyalah sebatas operasi militer, bukan invasi guys. Wow, ada apa nih guys? Jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit lagi kupasan mengenai video kita. Apa-apa pun jom kita tonton video ini. Wow. Halo Bren, kembali lagi Amanda di Amanda Channel. Nah, ini ada kabar menarik yang bikin Paman Putin bangga. Kenapa Indonesia tidak menyebut invasi kepada Rusia? Lebih condong ke operasi militer lah, Bren, seperti itu, bukan invasi. Kalau invasi itu dalam Wikipedia kita simak biar kalian tidak sedikit gagal paham. Invasi militer adalah aksi militer di mana angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain dengan tujuan menguasai daerah tersebut atau mengubah pemerintah yang berkuasa. Benar juga, kayaknya bukan invasi, hanya sekedar operasi militer, Bren. Nah, usut punya usut, Guru Besar Hubungan Internasional dari Universitas Pelita Harapan, Alexius J. Madu, mengatakan sikap Indonesia yang tidak menyebut Rusia dan invasi menunjukkan sikap kehati-hatian yang bahkan cenderung gamang. Tapi itu di judul-judul media-media yang menyebutkan invasi, Bren. Tapi kalau Indonesia tidak. Sikap Indonesia ini berbeda ketika merespon konflik Israel-Palestina, di mana Jakarta dengan tegas mengutuk dan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia tidak ingin memberi kesan memihak dalam pertarungan sisa-sisa dari perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang sekarang disebut dengan NATO, Ukraina dengan Rusia. Ini pertarungan antara negara besar dan kita tidak ingin memihak. Nah, faktor lain dugaan dia yang lebih spesifik adalah ada satu kepentingan Indonesia dan tidak mau dikorbankan, yaitu menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan besar agar kepemimpinan Indonesia dalam G20 di tahun ini berhasil, Bren, kata Guru Besar Hubungan Internasional dari Universitas Pelita Harapan. Nah, apakah kalian sudah puas dengan kebijakan Indonesia yang menyebutkan Indonesia ini tidak mengatakan Rusia melakukan invasi militer, hanya sekedar operasi militer di Ukraina, Bren? Silahkan cerot-cerot di kolom komentar. Sementara itu, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Susi Sudarman, melihat sikap hati-hati itu diantaranya dipengaruhi oleh kebutuhan Indonesia akan Rusia untuk mengimbangi Cina di Laut Natuna, Laut Cina Selatan, dan juga banyak konsensi investasi Rusia di Indonesia. Karena jika terlalu muncul ataupun terlalu tidak pro ke Rusia cukup bahaya-bahaya juga. Ditambah lagi, kata Susi, pengaruh politik dan sosial dalam negeri yang tidak memaksa pemerintah untuk tegas atas serangan Rusia. Kalau konflik Israel Palestina itu menghimpun suara Islam di Indonesia, sedangkan perang Ukraina membela orang kulit putih yang rambutnya blonde dan mata biru itu tidak menarik untuk di dalam negeri. Katanya seperti itu, Bren. Nah, usut punya usut, pengamat hubungan internasional mengatakan kehati-hatian Indonesia terkait antara lain karena banyaknya konsensi investasi Rusia di Indonesia serta kepemimpinan Indonesia di G20. Tetapi Kementerian Luar Negeri mengatakan sikap Indonesia sudah tegas tanpa harus menyinggung salah satu pihak. Dan tentunya ini membuat Paman Putin bangga yang tidak disebutkan sebagai invasi militer.
Sejak serangan Rusia diluncurkan pada tanggal 24 Februari yang lalu, Indonesia tidak secara gamblang menyinggung nama Rusia sebagai pihak yang menginvasi Ukraina. Dalam 2 kesempatan, Presiden Joko Widodo tidak menyebut nama Rusia saat membahas perang Ukraina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga dalam keterangan persnya lebih menekankan pada proses evakuasi WNI dan masalah kemanusiaan di Ukraina dan tidak menggunakan kata serangan militer atau invasi Rusia. Tanggapan invasi Rusia ke Ukraina pertama disinggung Presiden Joko Widodo melalui Twitternya. Hanya Pak Presiden Jokowi hanya ngomong atau memberikan postingan stop perang itu menyengsarakan umat manusia dan membahayakan dunia. Tidak menyebutkan kalau Rusia seperti ini, Ukraina seperti ini. Hanya perang itu menyengsarakan umat manusia dan diminta stop, gitu aja lah, brand. Dalam kesempatan kedua di rapat pimpinan TNI dan Polri tahun 2022, Jokowi kembali menyinggung perang Ukraina yang disebut menjadi salah satu faktor pemicu ketidakpastian global. Tantangan ke depan tidak semakin gampang, penuh dengan ketidakpastian. Dulunya ketidakpastian karena disrupsi teknologi, revolusi industri, ditambah lagi dengan pandemi, ditambah lagi dengan perang di Ukraina. Sehingga apa? Ketidakpastian global yang menurut Bapak Jokowi merembet kepada ketidakpastian negara-negara dimanapun di dunia menjadi semakin meningkat, tegang lah, brand. Dan 2 pernyataan tersebut Jokowi tidak menyinggung nama Rusia sebagai pihak yang melakukan serangan militer atau invasi. Kemudian Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam siaran persnya Selasa kemarin juga tidak menyinggung invasi Rusia. Ibu Retno hanya menekankan pada proses evakuasi saja. Pernyataan yang sama juga terlihat. Sepakat. Kata-kata mereka ini sepakat. Menteri Luar, Presiden Indonesia dan beberapa menteri di Indonesia sepakat. Terlihat dalam cuitan Kementerian Luar Negeri di Twitter dengan menyebut serangan militer di Ukraina. Begitu juga saat Indonesia di sesi khusus darurat sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengenai Ukraina di markas besar PBB New York pada tanggal 28 kemarin. Dalam keterangan persnya, Indonesia tidak ada kata Rusia dan tidak ada kata invasi. Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Duta Besar Armanata Nasir, lebih menekankan pada kepentingan kemanusiaan di krisis Ukraina. Aksi militer di Ukraina mempertaruhkan nyawa warga sipil dan mengancam perdamaian serta stabilitas regional dan global. Seperti dikutip dari Dubes Tata Brand. Meskipun Ukraina minta suara lantang Indonesia dan sejarah masa lalu, tetapi ini tidak goyah. Jadi tetap mengatakan ya tidak ada pembelaan buat Ukraina ataupun tidak ada pembelaan kepada Dubes, hanya ya itu tadi, Brand. Permintaan Ukraina melalui kedutannya di Jakarta meminta dukungan Indonesia dalam perang melawan Rusia. Dalam keterangan tertulis, Ukraina menegaskan tidak bertekuk lutut terhadap ancaman serta seperti Indonesia tidak menyerah 70 tahun yang lalu kepada penjajah. Kami akan berdiri tegak dan meraih kemenangan di saat itu. Namun dengan dukungan Anda maka kemenangan dapat kami raih dengan lebih mudah, lebih pasti dan lebih cepat. Rakyat Indonesia, keadaan saat ini sungguh berat dan menyakitkan bagi warga Ukraina. Oleh karena itu kami menunggu dukungan Anda. Kami berharap dapat mendengarkan suara Anda yang lantang dan berani dan membela kami. Seperti itu pernyataan sebelumnya yang disampaikan Duta Besar Ukraina di Indonesia, Brand. Tapi ya tidak mengubah keputusan Indonesia, Brand, karena ya tidak ingin ikut campur urusan ini seperti itu. Susi Sudarman menambahkan Ukraina pernah membantu Indonesia di tahun 1940-an saat berjuang memperoleh kemerdekaannya. Nah, dengan diplomat Ukraina membawa isu Indonesia saat Amerika Serikat belum berpihak pada Indonesia, itu satu hal yang harus kita ingat. Belarus dan Ukraina memperjuangkan isu Indonesia untuk dibahas di PBB di kala itu pada saat Amerika Serikat kurang menarik pada Indonesia karena masih berpihak pada pemerintah Belanda. Untuk itu menurutnya Indonesia perlu mengambil sikap tegas atas yang terjadi di Ukraina dan juga agar pola akuisisi seperti ini tidak terulang kembali seperti itu. Nah, Brand, itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut bikin Paman Putin bangga sekali. Indonesia tidak menyebut Rusia menyerang ke Ukraina ini dalam tindakan invasi, Brand. Hanya disebut operasi militer atau serangan militer saja. Nah, bagaimana? Apakah kalian sependapat dengan hal ini? Silahkan cerot-becerot di kolom komentar. Nah, Brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.
kalau kita tengok Indonesia ini ketika berlakunya peperangan di antara Ukraina dan juga pihak Rusia, di mana kalau kita tengok Indonesia ini tidak berpihak kepada mana-mana. Dia tidak berpihak kepada Rusia, tidak berpihak kepada Ukraina. Sebaliknya kalau kita tengok Indonesia ini, mereka menjaga hati di antara kedua-dua belah negara ini. Dan kalau kita tengok di antara statement yang dikeluarkan sendiri oleh Presiden Indonesia, yang dikeluarkan sendiri oleh Menteri Luar di Indonesia, Ibu Retno, di mana kalau kita tengok statement yang mereka keluarkan adalah sama. Mereka tidak menyifatkan serangan di antara pihak Rusia ke atas Ukraina ini bukanlah satu invasi, tetapi sebaliknya hanyalah satu operasi militer. Di mana statement inilah sebenarnya yang membuatkan Putin terharu terhadap statement yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia. Di mana kalau kita tengok invasi ini, maksud invasi ini adalah aksi militer di mana angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh satu negara lain dengan bertujuan menguasai daerah, terbukti ataupun mengubah pemerintah yang berkuasa. Jadi guys, kalau kita tengok maksud invasi ini, memang betul lah Rusia bukanlah berinvasi terhadap Ukraina. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, Rusia belum lagi mengubah mana-mana pemerintahan yang berlaku di Ukraina. Dan kalau kita tengok Presiden Rusia tidak mengambil alih pemerintahan di Ukraina, dan hanyalah kalau kita tengok sebagai satu operasi militer. Ini adalah statement yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia, dan kalau kita tengok statement inilah yang sangat-sangat Putin terharu. Sebab kalau kita tengok Indonesia masih lagi menjaga hati, boleh dikatakan menjaga hati lah, menjaga hati hubungan di antara Indonesia bersama dengan pihak Rusia. Walaupun kalau kita tengok pihak Ukraina telah pun sendiri berdialog dengan pihak daripada Indonesia untuk menyatakan hubungan di antara Ukraina dan ingin meminta sokongan daripada Indonesia untuk menyokong sepenuhnya Ukraina. Tetapi kalau kita tengok apa yang Indonesia lakukan, Indonesia tidak berbuat begitu. Mereka tidak memberi sokongan sepenuhnya terhadap Ukraina, tetapi sebaliknya Indonesia menyokong di antara kedua-dua belah negara ini dengan menjaga hati di antara kedua-dua negara, iaitu Rusia dan juga Ukraina. Itulah sebenarnya apa yang Indonesia lakukan. Bagi aku adalah perkara yang betul guys, untuk mengelakkan daripada peperangan ini terus. Jadi pihak Indonesia sendiri menyokong di antara kedua-dua belah pihak dan juga mengharapkan peperangan ini selesai. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information. Dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik, yang masih lagi keras hati, ndak mau ni, aku ndak mau klik lah button subscribe Musa channel ni. Please guys, klik, tekan, free je pun, tekan. Sudah tekan? Oke, mantap. Terima kasih guys, kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Aku sangat-sangat menghargai subscriber daripada anda. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.